Kita masuk kajian terapi Islami ke video kedua, masih bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah jelas ada satu alat yang perlu kita hati-hati, hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini nggak bisa dikerangkeng. Ya. Dan kita bisa melawannya dengan zikir. Semoga kita selalu dilindungi dengan godaan setan, iblis, dan hawa nafsu. 3 yang diciptakan Allah ini kita bermohon, semoga Allah bisa mengatasi yang 3 ini. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang dalam hidup pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam hal yang begitu mengganggu. Normal. Seringkali pikiran kita penuh kecemasan, menghantui, perasaan was-was seolah tak berhenti. Zikir dari Al-Quran ini mungkin akan membantu pikiran antum agar bisa tenang, bukan hilang, tenang. Sebuah zikir yang jika ditelaah arti dan maknanya akan membuat hati kita tenang. Para ulama mengajarkan zikir ini sebagai salah satu zikir untuk membuang keresahan di dalam pikiran dan dada antum. Keresahan ini bisa jadi karena masalah duniawi maupun memang berasal dari godaan setan yang bersifat korin, yang memang tugasnya bisa merasuk pikiran pada manusia. Zikir ini berasal dari Quran surat Ali Imran. Ini menenangkan korin supaya jangan tamu terpengaruh. Ada amalan dari Allah. Jadi korin tidak bisa hilang, tapi bisa ditenangkan. Amalannya dari Allah. Quran surat Ali Imran ayat 123. Itu dia. Bukan kata ke andong ya. Itu amalan menenangkan pikiran korin dan perut supaya tenang. Baca ya. 1, 2, 3. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا Lanjut, tadi ada sedikit perbedaan 173 yang kita sekarang. Amalan ada 73 tadi. Amalan para imam. جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم
yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa mengatasi ekspansi Qarim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kamu kalut, keras banget bisikannya. Dan ingat, bisikan itu juga bisa dari kata teman, membuat kamu khawatir. Qarim itu maksud apa? Jangan, jadi gitu, waktu pergi gitu. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan auzubillahi minasyaitonir rajim, jangan tabakar ibunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, maka insya Allah tenang. Jadi acep tindakan aturan. Itu apa namanya? Paham? Sampai mana istighfar, mana ta'awud, mana hak Allah, mana hasbunallah yang harus diamalkan pada diri, arahnya kemana? Itu harus tahu. Enggak perewet lagi semuanya, masa nakuin perewet lagi semuanya. Astagfirullahaladzim, kemana nih? Pikiran gue kalut nih, ujian, dibisikin, katanya udah dapat kabar, nggak lulus, karena dosennya kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Duduk nih. Para ulama juga begitu. Kalau meragukan suatu ayat, hasbunallah wa ni'mal wakil, supaya tidak rancu. Itu perintahnya. Allah juga begitu. Iya kan? Masya Allah. Bayang-bayang. Ya, makanya catat mana arahnya ini. Ya. Jadi baca zikir ini, matangkan terus usai sholat malam. Sholat malam tetapnya kalau ingin mematangkan jadi lancar, jadi barokah untuk tubuh, atau paling bagus ketika hendak terlelap tidur, pikiran kita ajak untuk merenung, ajak bicara pikiran kita melalui ucapan kita dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena zikir ini, kata Allah, menjadi perantara, wasilah untuk lebih dekat kepadanya, membereskan tertentu. Sebab hanya melalui izinnya pikiran akan bisa ditenangkan dengan semua masalah setelah antum sadar dari tidurnya. Semoga Allah melapangkan pikiran kita, mengangkat segala kecemasan yang menyerang pikiran kita akibat dari ujian dari makhluknya yang bernama Qarim. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak amalannya itu. Jadi tidur itu banyak amalan. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau antum dalam hidup cemasnya itu karena takut nggak lulus, takut gak berhasil, takut gak selesai, amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil dalam keadaan wudu. Adabnya nanti menjelaskan. Sampai ya? Udah paham? Amalan zikir ini paling bagus dibaca saat petang hari tiba. Nah, amalan jahat petang hari tiba baca. Mau tidur baca. Zikir ini sebenarnya sederhana, tapi mungkin jarang di antara kita yang menjadikan amalan ini istiqomah rutin di petang hari. Pada zikir ini amalannya sangat besar. Jika tahu bentuk amalan hasil zikir ini, secara langsung akan terkaget-kaget dalam mendengarnya. Betapa tidak dalam kitab Al-Azkar
Imam Nawawi menyebutkan tentang amalan ini dan pahalanya sangat luar biasa. Sebuah amalan yang menurut Imam Nawawi pahalanya besar sekali, bahkan hingga tak terhingga. Sebab kelak di hari perhitungan Yaumul Hisab, mereka yang membaca ini pada petang hari dan mau tidur akan membawa pahala yang begitu banyak. Bahkan Nabi memberi gambaran yang dibawa kelak di hari perhitungan dengan redaksi sabdanya sebagai berikut. Hadis riwayat Muslim. Lan yati ahadun minal ajri mitlahu illa idza jaqara hada zikra gailahu hadata dalika indama yumarisu hada saksu hada tadkagura. Hadihil mumarasatu taktimin hadithil Nabi alladhi yani man qara fisyaqahi wal masyai subhanallah wa bihamdihi mi'ata maratin lam yati ahadun yaumal kiamati bi ajrin abdullah mimma ja'a bihi illa rajulun qara mitlama qara au mazidu. Artinya, tidak ada seorang pun kelak yang bawa pahala seperti dirinya kecuali ada orang lain yang mengamalkan zikir ini. Hadis Nabi nih. Hal itu terjadi ketika orang itu mengamalkan zikir ini. Amalan ini berasal dari hadis Nabi yang artinya siapa yang membaca di waktu pagi dan sore petang subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Tadi amalannya sore dan tidur. Apa itu? Arahannya kemana? Katrat pikiran. Sekarang amalannya pagi dan petang. Amalannya subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik daripada pahala dia yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. Jadi zikir petang pagi ini, pagi petang ini dengan pahalanya yang tak terhingga itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu lengkapnya 100 kali pagi dan petang. Artinya maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Baca zikir ini petang ini minimal 100 kali, termasuk juga pagi. Tentu lebih banyak lebih baik. Seperti kata Nabi, jika lebih sering maka amalannya juga lebih banyak. Dan kita tidak akan pernah tahu berapa jumlahnya. Jika kalian hendak tidur, lanjutkan setelah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sampai tertidur lelap. Terus zikir. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau latihannya pagi petang 100, tapi kalau mau tidur kata Nabi tak terhingga sampai terlelap sendiri. Duduk ini amalannya. Paham? Nah, andung nyenyi kalau amalan jangan salah. Ada dulu tanya. Kalau antum hanya pikiran, ya berarti antum hanya pikiran dunia saja. Amalan dunia itu harus dibawa ke amalan akhirat kafah. Maka disambunglah dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka amalan antum dunia wal akhirat itu amalan yang terbaik. Duduk enggak? Jangan berpikir dunia saja. Itu maksud Nabi. Maka disambung dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sampai tertidur lelap. Duduk. Untuk mengasahnya amalan yang khusus ini pagi dan petang berhitung dengan 100 kali. Kenapa ada batasan? Karena ada ikhtiar. Paham gak? Ada ikhtiar kan, kita waktu untuk ikhtiar. Jadi ada
batasan. Jadi seandainya kurang dari itu kita terkejar, bisa saja itu sunnah Rasul hanya 33. Tapi yang ganjil atau 3. Karena kita terkejar dengan ikhtiar. Tapi kalau mau tidur kan ikhtiarnya nggak ada. Sampai terlelap, maka tak terhingga hitungannya. Paham ya? Nah, itu amalannya. Jadi sudah jelas jumlahnya, cara zikirnya, dunia wal akhirat. Berarti di dunia itu terletak pada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, betul? Itu 3 kali aja. Ya, sebelum tidur. Bisa saja. Kalau sudah itu masih sulit, lanjut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di sini sering dilakukan dalam amalan-amalan tarekat. Betul kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kalian tidur, apa yang dilakukan sekarang? Ini pertanyaan dari Anda. Mungkin gosok gigi, rapikan tempat tidur, kan gitu ya? Iya kan? Siap-siap berbaring. Nggak ada berkah. Tidur antum nggak akan ada charger yang baik kalau tidak dilanjutkan dengan amalan tadi. Paham ya? Keberkahan itu nyarger untuk kehidupan di depan. Kalau antum sudah berjanji memperbaiki untuk kehidupan antum, jadi zikir ini Allah memperpanjangkan kehidupan antum, dibangunkan lagi insya Allah. Termasuk ilmu panjang umur. Kan gitu bahasanya. Ya. Walaupun umur itu ketetapannya ada pada Allah, betul kan? Nah. Zikir yang antum sampaikan ini ada 3 tahapan. Enggak selesai-selesai nih. Manusia itu punya makomat kan. Mau dilanjutkan? Atau sampai sini aja? Itu udah hebat tuh. Pokoknya zikir ini diamalkan malam. Sebab ketika seorang muslim mengamalkannya, maka akan banyak sekali manfaat dan pahala untuk kehidupannya setelah dia disadarkan kembali. Dan insya Allah dalam tidur antum akan dijaga oleh Allah hingga pagi tiba. Karena tubuh kan diserahkan, jiwa antum ditarik, betul kan? Itu makanya adanya mati adalah tidur. Maka bingung kalau orang muslim nggak bisa tidur. Ada apa nih? Nggak ngerti qorin, nggak ngerti amalan, nggak ngerti istighfar, nggak tahu wudu, gitu. Nabi kan tidur itu kan menyerahkan diri badan kita kepada Allah. Harus suci kan? Ya wudu lah. Betul kan? Logika kita menerima. Ya. Berwudu lah. Ya. Rasulullah bersabda tentang betapa pentingnya zikir, doa sebelum tidur. Kata Nabi, hadis ini riwayat Tirmizi, Abu Daud sahih. Man addaja'a ala firashihi tahiran wa zikrillah hatta yanasa lam yatafit minal laili ladzatan wahidatan yas'alu khairad dunya wal akhirah illa atahullah. Barang siapa yang berbaring di atas kasurnya dalam keadaan suci, berwudu, dan dia berzikir kepada Allah hingga dia merasa kantuk, tidaklah berbalik pada waktu zikir itu. Jangan bolak-balik. Badan kita ngadap ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Kalau bisa, ya, hadapkan ke kiblat. Ya, tidak berbalik dari waktu malam sebelum antum terlelap, ketika dia memohon kebaikan dunia dan akhirat. Antum tambah permohonan yang lain. Ya. Kalau masih belum tidur, antum tambah permohonan lain, maka makbul itu. Wah, hebatnya itu tidur. Tapi syaratnya kan tadi, ya, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud. Nah, 3 zikir sebagai pengantar itu adalah: pertama, baca surat An-Nas; kedua, Al-Falaq. Jadi setelah misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim,
Antum belum bisa tidur juga. Maka apa yang dibaca? Stop. Baca An-Nas, baca Al-Falaq. Itu yang disebut kata Allah Al-Muwamudataini. Dua surat yang melindungi antum. Itu tahapan kedua. Udah tahapan tiga nih. Pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil sama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga, dua surat yang melindungi An-Nas dan Al-Falaq. Ada tiga tahapan, silakan pilih. Ya udah yang tiga aja ya nggak apa-apa, betul kan? Tapi kan harus tahu ilmunya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang aku sampaikan ini harus ada dasar ilmunya. Jadi antum kalau membuat amalan, kata siapa? Kan gitu. Kalau nggak kata Nabi, kata Allah jangan. Betul, jangan deh. Ya. Rasulullah bersabda, "Iqra ya uqaba. Iqra uhima anda kulli naumatan wa inda ilistiqami. Fala yumkin li ahadan anyatuluba aw yalza illa mustilihima." Bacalah wahai Uqbah, sahabat. Bacalah keduanya setiap kamu tidur dan bangun. Ingat, tambah bangun. Tidaklah seorang bisa meminta berlindung dengan seperti keduanya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Uzaimah. Jadi pas kita sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian dilanjutkan dengan subhanallah wa bihamdihi, misalnya hitungannya kamu tetapkan 100, belum juga tidur, ditambah Quran surat, dan pas kamu bangun pagi baca 2 surat tadi. Itu perintah hadis. Duduk kan? Baca, duduk, surat lain. Insya Allah antum tidak dibatalkan dalam tidur. Enggak batal itu. Ah, kan susah tuh. Terlindung, disucikan terus. Walaupun antum kenanya pada zohir. Tahu zohir? Badanmu kalau tidak sadar wajib wudu. Itu fikih. Orang yang tidak sadar tidak boleh kena taklif, betul kan? Harus berwudu. Tapi jiwanya yang digenggam Allah itu tetap suci. Duduk gak? Pas masuk ke badan, ya tetap kamu wudu. Tahu gak? Setelah wudu, nih bangun nih, kamu bangun. Wudu lagi. Wudunya ke dair. Ya Allah, saya sudah tidak sadar. Saya dibangunkan. Ya Allah, alhamdulillah. Baca 2 surat tadi. Duduk kan nih? Duduk kan nih adabnya? Wah, makin rame nih kita, banyak aturan sama antum. Ya terserah. Gitu. Kalau ingin baik berkah hidup kayak gitu kan? Insya Allah antum akan di hidup antum akan ditolong. Rezeki antum akan ditambah-tambah. Terjaga terus. Nah, jadi seumpama kandungan antum ingin ketahui begini ya. Sudah antum membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil, tapi tidak membaca surat 2 tadi. Tapi antum membaca Quran surat Yusuf ayat 4, baca tuh. Baca dulu. Nah, ini ilmu lagi. Kamu baca Quran surat Yusuf ayat 4, baca dulu. إذ قال يوسف
Ulang. Qala Yusuf. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Halo. Kira-kira apa hasilnya? Kalau baca itu dalam keadaan sahara, ya, suruh atau mensucikan Allah pada kita sahara membaca itu. Mimpi 11 bintang, mimpi matahari bulan, maka antum sama dengan buka aura. Apa? Buka aura dalam lemari, buka aura amanah tidur dalam keadaan suci. Aura itu karisma. Karisma itu enggak? Bukan yang peret, walaupun hitam. Senang aja melihat kita, nggak dijolimi. Kan enak kalau dipegang itu, betul kan? Ngelihat kita enak aja, bercahaya. Itu kan salah satu amalan buka aura kalau bahasa kerennya, ya kan? Kebanyakan nggak tahu ya. Ujungnya kalau dibuka karisma antum, ampuh dapat jodoh. Siapa yang jomblowati di sini? Itu dia ilmunya, ajarin ke anak kita. Kalau sudah batas umurnya begitu. Jadi amalannya di situ. Enggak langsung begini aja minta jodoh, enak aja. Ada adab, harus nempel akhlak. Harus diilmui. Setuju nggak tuh? Itu taklim. Buka dulu aura antum. Jadi ini bukan digunakan untuk orang jomblo aja. Semuanya bisa menggunakan. Antum sering terkendala kalau antum bisa ngelihat gedak, gedek. Kan gitu. Ya pakai amalan ini. Lah bener ini. Ya. Ampuh deh, apalagi ke jodoh kecil. Tapi ada amalan kalau jodoh tambahannya. Andung jelasin ya. Ilmu mendapatkan jodoh, jomblowan, jomblowati. Benar ini Quran. Siapa yang jomblowan, jomblowati? Banyak. Jadi jangan sangkut dengan karakter tubuhnya jelek itu. Enggak begitu. Bukan perkara itu. Sudah disediakan sama Allah. Cuman antum enggak ngerti adab dan akhlaknya. Iya kan? Nah, gini. Dengan syarat jika rutin membacanya dan adab serta akhlaknya terjaga. Itu syaratnya. Ilmu Yusuf ayat 4. Ya. Surat Yusuf adalah surat ke-12 dalam Al-Quran. Surat ini ada 111 ayat. Termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu umumnya surat permohonan doa langsung kepada Allah. Umumnya pendek-pendek. Karena turunnya di Mekah sebelum hijrah. Itu dulu baru hijrah, ikhtiar. Paham hal? Jangan ikhtiar dulu baru ini. Kan gitu ayatnya. Nah, surat Yusuf ayat 4 jelasnya ada petunjuk Hudalinas. Petunjuk terapinya di situ petunjuk. Kalau antum merasa
tidak bercahaya. Itu dulu. Mukanya kok nyebelin aja gitu. Ngomongnya nyerocos aja, Pak. Betul kan? Iya. Yang mesti antum yakini ikhwan akhwat ya, bukan kena ikhwan akhwat aja ini ya. Kebanyakan orang sekarang jatuhnya ke padusi sih, enggak. Kalau ada kesulitan mendapatkan jodoh, dipercaya ujungnya berkhasiat untuk membuka aura wajah atau karisma baik laki-laki maupun wanita. Jadi walaupun udah berkeluarga nggak apa-apa, tapi kalau terlalu keren ngamalin ini, hati-hati, ibu-ibu mesti curiga. Bisa banyak bininya, Pak. Lah kan banyak surat Yusuf diamalin orang. Repot juga kalau wanita terlalu sering ngamalin ini. Bisa cemburu suaminya kan, disuitin terus, repot deh. Dia nggak kepisik larinya, pokoknya enak gitu. Kan bahasanya sebut pelet katanya. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Ya. Jadi ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Memudahkan dalam mendapatkan jodoh jelas. Iya kan? Kalau udah buka karisma kan jodoh pasti datang kan? Runutnya kan gitu. Nabi Yusuf memiliki paras yang sangat tampan. Karena itulah banyak yang ingin membaca dan mengamalkan doa Nabi Yusuf kan? Betul kan? Tapi nggak tahu yang diambil kan karismanya, bukan tampannya. Kalau antum misalnya dari sononya kodratnya misalnya hitam, hidung pesek gimana? Ya ambil karismanya, bukan bentuk Yusuf, repot. Gimana ini? Ilmu yang dipahami kan gitu, iya kan? Nah. Aura karisma ketampanan atau segera menemukan jodohnya dari sana dulu. Lalu bagaimana cara mengamalkan doa Nabi Yusuf sampai mendapatkan yang kita inginkan? Kalau perkara jodoh, perkara rizki masuk. Ya. Bagaimana caranya doang? Urusan jodoh. Halo Ikhwan, urusan jodoh. Rahasia Tuhan, bro. Sepakat? Iya kan? Tapi manusia juga harus berusaha menjemput jodoh, bukan menentukan jodoh. Yang kata Allah, jemput jodoh. Jemput jodoh apa? Pergi ke pasar sana, katanya. Enggak begitu. Paham tak? Bukan pergi ke sana. Ini yang duduk salah juga ngajinya mungkin. Jemput jodoh itu bukan pergi ke orang itu, gitu. Jemput dengan amalan. Ya, karismakan diri. Ya. Ya. Pakai kok jadi kayak gini ngaji ya. Supaya jelas, ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Gini. Jadi, udah jelas rahasia Allah itu harus dijemput. Tidak bisa hanya bertawakal saja. Betul kan? Jodoh tidak bisa hanya bertawakal saja atau apa kata guru saja. Enggak bisa. Penyanyian dong. Enggak, on juga jangan dong lah. Ya. Rizki enggak bisa tawakal saja, harus dijemput sama dengan jodoh. Tuh, ya. Rizki termasuk kerja, nggak bisa. Tawakal aja nggak bisa, harus dijemput. Ya. Walaupun kita nggak tahu arah jemputannya, betul kan Pak? Nah, ya. Salah satunya dengan berikhtiar membaca surat Yusuf. Itu hadis. Makanya sejarah itu bisa menjadi terapi, bukan fikih aja. Dalam Quran itu diturunkan sejarah bisa menjadi terapi, bukan fikih saja. Ya. Tapi tolong diingat, mengamalkan ikhtiar antum sudah dilakukan kalaupun belum ketemu jodohnya. Ya. Itu tadi antum ikhwan akhwat harus paham dulu adab dan akhlaknya.
Ya kan? Tadi di atas sudah dijelaskan. Kalau tadi misalnya lalo, apaan yang andung menjelehan? Tolong pahami adab dan akhlak berdoa. Ada hikmah. Jangan sampai kita berdoa seperti kecerdasan keledai. Jangan sampai kita insting aja yang dikerjain. Kesana kesana, ya insting. Kira-kira paham? Maaf ya, anu menyampaikan harus sampai titik sebenarnya. Wahyu itu susah. Begitu juga masalah kehendak, keturunan, jabatan, rezeki, semuanya terkait juga dengan adab dan akhlak. Dan akhlak itu pun terkait dengan pemahaman makhluk pendamping kita yang disebut, yang sering bisikin menjadi ragu, jin korin, bener kan? Kan terkait itu. Nah, itulah yang disebut mengamalkannya, kata Allah harus diilmui. Betul kan? Mengamalkan sesuatu harus diilmui, bukan ditaklidkan. Itu repotnya menyampaikan sesuatu itu harus jelas. Maka hukum makbul kena kalau sudah diilmui. Iya kan? Insya Allah kalau hal ini diamalkan secara kafah, hukumnya makbul. Makbul. Karena syaratnya lengkap, kafah, diilmui. Adabnya jelas, akhlaknya jelas. Nah, insya Allah deh apa yang antum mohonkan. Begitu cara ajaran Islam menterapi, mencari solusi dalam permasalahan ujian dan musibah dalam kehidupan kita di atas dunia. Pasalnya mengamalkan doa ini merupakan bentuk suatu usaha seumpama agar jodoh semakin didekatkan oleh Allah. Karena itu membaca surat Yusuf ayat 4 jumlahnya 11 kali. Catat aja itu 11 kali. Ada aturan, ada hitungannya. Ya. Adalah cara yang paling mudah untuk membuka amalan Yusuf ini. Awalnya harus dibuka dulu. Orang menyebutnya buka aura, buka wajah, itu ya. Buka karisma baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau sudah beristri, sudah punya suami, ya, betul? Kalau suami sudah punya istri, jangan diamalkan yang kelanjutan, kerepotan entum. Tambah banyak istrinya nanti. Nah ini, maaf, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, jangan diamalin yang di bawah ini. Anu nggak berani nih. Tapi potong di karisma aja. Siap? Siap? Rizki? Potong juga di karisma. Ada ayatnya di rizki nanti. Keturunan ada ayatnya lagi. Duduk kan? Nah, kita bahas. Setelah membacanya kemudian ditiupkan ke air. Yang tadi itu baca Quran surat Yusuf ayat berapa? Tiup ke Quran dulu. Gitu. Jangan gitu. Pelan-pelan aja. Habis keluar hukuman gitu kan. Perubah. Satu gelas saja. Sebanyak berapa? 11 kali. Ya. Pertanyaannya, Quran kalau nggak pakai selawat nggak apa-apa. Karena itu langsung dari Allah. Meminta kepadaku langsung itu harus Quran. Matsurat namanya. Beda kalau hadis harus ada selawat. Paham kan nih? Kalau kita ngambil matsurat langsung Quran, nggak perlu deh selawat. Allah udah tahu deh. Itu kerennya kita langsung melalui Quran. Ini kan Yusuf nih, Quran kan, udah langsung. Kalau mau ada pilih Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin Nabi Umi. 10 kali baca itu nggak capek deh. Udah langsung.
Quran surat Yusuf ayat 4 sebanyak 11 kali. Siapkan air, selesai tiupkan. Ya, setelah itu diapain? Bagian antum lagi. Diminum atau dibasuh? Basuh, ini diminum pula lagi. Yang percaya di perut nanti, gimana nih? Dibasuh. Ya, dibasuh kayak wudhu. Dibasuh. Ya. Kemudian kalau wanita, nih kalau wanita, ini bener ini, dilanjutkan. Kalau pria cukup itu. Insya Allah mudah-mudahan jadi spotlight muka antum. Percaya, itu kata hadis. Kalau wanita dilanjutkan ketika memakai bedak sedikit. Tunggu kan? Baca lagi 11 pakai bedak. Namanya rias. Buka deh rahasia buka aura secara tuntunan Islam. Nah ini amalan untuk orang-orang yang gak dapat jodoh sebetulnya. Kan gitu. Dan ini benar ini. Antum berhadapan dengan Quran loh. Tanggung jawab antum loh. Wah. Basuhkan muka 3 kali. Kalau wanita dilanjutkan ketika memakai bedak sedikit. Jadi membasuh itu boleh 3 kali. Ya. Sudah misalnya dibuat induknya diguyurkan ke ember bagus. Basuhkan 3 kali. Ya, udah. Tapi ingat kalau jin korin yang nggak ngerti kacau juga kan, gitu. Pahami amalan jin korin itu ya. Kalau wanita dilanjutkan ketika memakai sedikit bedak di wajah. Kalau laki-laki jangan pakai bedak, jadi aneh nantinya kan. Ya, kan? Karena wanita laki-laki sekarang juga ada yang pakai bedak pak. Dibaca pula itu bingung nanti pak. Jalannya dengkok pak. Ya. Yang dibaca jelas Quran surat Yusuf ayat 4. Dengan cara ini insya Allah karisma, ya, aura, bahasa kerennya gitulah ya. Ini, karena ada yang bisikin gimana buka aura katanya. Surat tuntunan Islam, ya. Akan terlihat bercahaya insya Allah dalam konsep batin ya. Dan itu syarat awal mudah mendapatkan jodoh. Syarat awal. Dan ini bisa digunakan jodohnya kepada rezeki, duduk. Jodohnya pada pekerjaan, duduk. Jodohnya pada kehendak kemauan, duduk. Itu baru buka aura. Belum spesifikasi jodoh sebenarnya. Dilanjut ke jodoh? Lanjut Pak. Hah? Jadi udah tadi kan, izqala Yusufu itu buka aura ya. Melalui ikhtiar ini wajah akan berseri-seri, itu bahasanya. Enggak mudah kerutan gitu ya. Sebentar enggak mudah kagetan ya. Kan mudah, orang sekarang kan mudah terkejut zaman kaget. Ya. Karena wajahnya enggak ada spotlight gitu kan. Ini kan benar bahasanya tuh Pak. Ya. Sehingga jodoh susah datang ya. Supaya jodoh datang kan itu dulu. Selain dapat diamalkan sendiri surat Yusuf ayat 4 untuk membuka aura boleh diamalkan oleh tukang rias deh. Dong izinin. Siapa tukang rias? Ya. Ya zaman dulu ada tukang rias kalau untuk pengantin Pak. Enggak apa-apa sampaikan aja. Baca Yusuf ini. Bedakin tuh baca itu aja 11 kali Pak. Bener ini. Insya Allah. Jadi ngelihatnya lain tuh. Walaupun hidungnya ke dalam nanti jadi mancung. Karena pakai ini Pak. Pakai rias. Kandungan surat Yusuf ayat 4 sebenarnya bercerita tentang mimpi Nabi Yusuf, sejarahnya. Perhatikan supaya lebih kuat. Ya. Dikit lagi nih kaji. Sampai tuntas dong tuh sampaikan supaya jangan menjadi aneh-aneh kajian dong nih ya. Kandungan surat Yusuf harus kita pahami. Sebenarnya bercerita tentang mimpi Nabi Yusuf yang melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang diambil sebagai saudaranya. Tahu nggak? Esensi cahaya itu
11 bintang, bulan, matahari diambil ke Yusuf. Itu maksudnya. Dijadikan saudara. Itu kan makhluk Allah juga. Dijadikan saudara sama antum, makanya antum langsung bercahaya seperti matahari, bukan dibuat seperti di Jepang. Begitu Pak. Ya, diambil tuh. Dan kemudian diambil pula kedua orang tuanya. Ya. Dalam riwayat ke-11 saudara tersebut iri kepada Nabi Yusuf, dirubah menjadi semangat. 11 saudaranya. Karena Nabi Yusuf ya, mendapat perlakuan istimewa dari ayahnya. Yang 11 saudaranya iri dan dengki. Dengan liciknya saudaranya, Nabi Yusuf yang 11 ini membuang Nabi Yusuf kemana? Ke sumur. Hikmahnya apa? Kok dibuang ke sumur? Nggak dibuang ke jurang aja. Anehnya dibuang ke sumur. Hikmahnya disuruh berendam, cuci, mandi. Sepakat? Itu sejarahnya, bacalah. Jadi orang yang sulit jodoh jarang mandi, jangan Pak. Jarang tahara. Tapi nyaman di batin Pak. Ya. Gitu. Hingga akhirnya ditemukan oleh seorang pedagang dan dijualnya kepada seorang raja. Yusuf tadi. Nabi Yusuf yang berwajah tampan sudah dibersihkan dengan air sumur, membuat istri raja tergila-gila hingga nyaris melakukan perbuatan keji. Nabi Yusuf dituduh mau bermain dengan istri raja, timbul fitnah. Dan itu kejadiannya iktibar pada orang sekarang banyak. Jangan-jangan sulit jodoh karena kantum menerima fitnah. Gitu dah. Itulah yang membuat Nabi Yusuf harus mendekam dalam penjara kerajaan hingga bertahun-tahun. Ketampanan Nabi Yusuf bisa menjadi fitnah. Ya. Jadi nggak ada syarat mesti tampan dapat jodoh. Paham ya? Juga membuat wanita Mesir dengan tanpa sadar memotong jari jemarinya saat melihat Yusuf dipanggil Siti Juraiah. Namun pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja karena akhlaknya nempel, kejujurannya nempel, jujur. Itulah yang disebut akhlak. Dan terbukti tidak bersalah. Istri raja akhirnya meminta maaf, semua saudaranya juga bersujud. Ingat, saudara yang sebelah sujud. Sujud di sini artinya tunduk kepada Yusuf meminta maaf, bukan sujud begini. Atas perbuatannya dulu yang membuang Nabi Yusuf ke sumur. Nah, apakah setelah membaca surat Yusuf bisa disebut buka aura langsung bisa mendapatkan jodoh? Jawab. Ah, banyak ngamalin sampai di sini. Jodoh mentok juga. Tuh. Belum sempurna amalannya. Ikhwan akhwat, dilanjutkan dengan melafalkan doa minta jodoh, bisa disebut ikhtiar kedua. Ya, tentunya berbeda ikhtiar kedua ini antara jombloan dengan jomblowati, antara laki-laki dan wanita. Betul kan? Udah yang tahu nggak doanya? Tuntunan sunnah Nabi. Nah, itu gunanya taklim. Enggak sembarangan aja nyomot dari Mbak YouTube, Mbak Google doa untuk dapat jodoh. Laki-laki gini perempuan enggak gitu. Jelas ada sunnahnya.
Jadi sekali lagi, karena jodoh merupakan salah satu hal yang telah ditetapkan oleh Allah, kan jodoh ditetapkan. Baca dulu supaya kuat itikad kita, supaya kita berdoa tidak ada kehendak memaksa kepada Allah. Gua mesti si Ani, kalau nggak si Ani awas Allah. Itu kan kacau kalau kayak gitu. Itu dikte Allah. Pahami ayatnya. Apa kata Allah? Asyura ayat 11. Baca. Rasailah susah. Itu dulu bacanya. Asyura ayat 11. Dibaca apa? Fatirus Mahalati. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baca itu. Baca itu dulu. Dalam hal ini sudah tawakal tuh. Itu begitu. Hikmahnya apa? Kamu akan dipilihkan oleh Allah yang terbaik, bukan berdasarkan kehendak pilihanmu. Sepakat? Kedua, kamu akan dilanjutkan tidak disukasangkan mendapat keturunan. Sampai nggak? Itu maksudnya dipahami ini. Ini nggak niat antum untuk nikah. Takut buat dosa, ya cetek banget itu. Bukan begitu, menyempurnakan agama. Ya, berkembang biak berketurunan. Permintaan itu jangan dikte Allah, harus anu. Paksa orang India, orang Bukit Tinggi, ya nggak bisa gitu. Betul kan? Ikhtiar boleh arah ke sana, tapi matikan itu. Kok jadi ini ya? Enggak, pahami dulu. Ya, pahami. Udah paham ya? Seorang muslim agar segera dipertemukan dengan jodoh terbaik menurut Allah, seringkali keinginan menikah para jombloan jomblowati tak sejalan dengan kenyataan yang didapati. Emang antum tahu itu yang akan terbaik. Nah, meskipun sudah ingin menikah, tak sedikit orang tak kunjung bertemu dengan orang yang pas. Ya nggak ada yang pas menurut antum. Ya, dibaca ikhtiar kedua dengan tidak diniatkan diarahkan ke seseorang yang ikhwan akhwat inginkan, itu adab kedua. Duduk nggak? Baca ini jangan ada niat harus ke sana. Habis tuh kalau harus ke sana. Bisa mentok. Kira-kira kalau dilanjutkan ke anak kita, ke saudara kita, antum semua bisa menjelaskan ini nggak? Bisa kan?
Begitu jadi ulama. Pas baca ini tekankan itikadnya, jangan terpikir harus itu. Kalau udah baca ini, kita sudah menyerahkan kepada Allah. Tuh. Jadi susah juga ya amalannya. Mainannya di hati. Jadi introspeksi, selama ini salah nggak kita bermohon, baik itu rezeki, baik pekerjaan. Memang kita udah ada arah ke sana, tapi tetap prinsipnya kita tidak mungkin bisa arah ke sana. Kalau Allah berkehendak dibelokkan, belokkan nggak? Itu yang disebut akidah. Paham ya? Nah. Jadi kita udah tahu deh. Nah, untuk perkara jodoh dalam membaca ayat tadi, antum udah paham kan? Udah kan? Nah, sekarang langsung. Lantas seperti apa doa meminta jodoh menurut Islam? Doa-doa menurut sunnah Rasul. Doa meminta jodoh untuk laki-laki, cari sendiri. Catatlah. Ya, untuk laki-laki. Ini baru jodoh nih. Rezeki sebenarnya udah ada di atas, cuman nyambungnya kadang-kala menurut adab, aturan, tanya kepada ahlinya insya Allah nanti. Ya. Robbi habli miladunka jauzatan thayyibah aktubuha wa atajawazu biha wa takunu sahibatan li fidini wa dunya wal akhirah. Ya Rabb, berikanlah kepadaku istri yang terbaik di sisimu, istri yang aku lamar dan aku nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Keren nggak? Sunnah Rasul tuh. Nanti andung share. Ya. Dari Arabnya sampai artinya, ya. Amalkan itu. Kasih tahu yang lain untuk jomblowati ini. Untuk jomblowati ini. Untuk laki-laki. Di sini kan nggak ada, udah pada berkeluarga semua Pak. Ya udah ada. Alhamdulillah. Yang kedua, jodoh untuk perempuan. Robbi habli miladunka zaujan thayyiban wa yakuna sahiban li fidini wad dunya wal akhirah. Ulang. Dari laki-laki ya, laki-laki dulu nih. Robbi habli miladunka zaujatan thayyibah aktubuha wa atajawazu biha wa takunu sahibatan li fidini wad dunya wal akhirah. Laki-laki tuh. Ya Rob, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Untuk perempuan, Robbi habli miladunka zaujan thayyiban wa yakuna sahiban li fidini wad dunya wal akhirah. Ya Rob, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Nah, kalau sudah ada suami, sudah ada istri, jangan dibaca juga ini. Ini kacau juga nih. Betul nggak Pak? Kalau Tuhan berkehendak rahmat gimana? Allah ngizinin. Maka cerai itu Allah izinin, tapi Allah tidak suka. Sepakat? Nah, karena melihat kemampuan banyak, agamanya gimana, ininya gimana. Ada tambahan doa. Catat. Masalah dong sampaikan ini dari sunnah Rasul. Tambahan doanya setelah itu, perempuan laki-laki kan beda tuh. Tapi kalau meminta jodoh untuk yang sudah lama menunggu, udah batas mentok. Ada juga di Quran tuntutannya. Udah 40 belum juga Pak. Lumutan bisa itu. Maaf. Menunggu sampai. Nah, ini tambahannya dari Nabi. Robila tajarni. Tadi sambung. Robila tajarni fardan wa anta khairul warithina. Ulang. Robila tajarni fardan wa anta khairul warithina. Artinya,
Rabbku, Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah zat yang maha waris paling baik. Sepakat? Jadi tadi kena kepada orang yang sudah mentok. Biasanya kalau ditambah ini, jangan yang muda. Betul kan? Yang sudah mentok, udah lama menunggu nggak dapat juga. Kemudian ditutup. Ini doa penutup. Quran surat Al-Qasas ayat 24 dibaca, itu doa penutupnya. Harus ditutup sama doa Quran. Baca. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, rezeki yang Engkau turunkan kepadaku." Itulah doa penutup Nabi Musa. Apa namanya? Doa penutup Nabi Musa yang dibacakan dalam doa penutup adalah, enggak semuanya, Robi ini lima anjata ilayya min khairin fakir. Alhamdulillah. Ya Rabbku, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Doa ini seluruh penutup dari doa, baik rizki, baik pekerjaan, baik permintaan. Duduk. Tutupnya dengan doa Nabi Musa. Kalau permintaan jodoh, buka cahaya doa Nabi Yusuf. Penutupnya doa Nabi Musa yang dibaca, Robi ini lima anjata ilayya min khairin fakir. Artinya, ya Rabbku, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Tidak jodoh saja, termasuk rizki, termasuk pekerjaan. Tutup pakai doa ini, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ikhtiar kita semuanya menjadi solusi terapi dalam amalan. Insya Allah Allah meridhoinya karena tidak melenceng dari tuntunannya yang kita sampaikan ini. Insya Allah kita bahas selanjutnya di bab 3. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.